Chapter 316. Demon Realm Gate 2. Segera setelah aku kembali ke Seoul, aku mulai mempersiapkan masa depan. Pertama, aku membeli seluruh blok rumah tunggal di Hanamdong, kemudian aku mulai membangun untuk merenovasi ruang bawah tanah rumah-rumah ini. Meskipun masa depan bukan lagi masa depan yang aku tahu, jika alur cerita umum tidak berubah, maka tidak banyak waktu yang tersisa sampai sebagian besar dunia berubah menjadi dunia iblis. Dengan bantuan keluasan muda dwarf, aku merancang cetak biru untuk kota bawah tanah. Kemudian aku menggunakan booster call untuk memanggil kapal Genkelope. Bersama dengan kapal pemeliharaan Genkelope, aku memulai pembangunan. Karena cetak biru itu merupakan kedudukan tertinggi, ini menurut kru kapal, dan karena Yoyonha meminjamkan aku semua peralatan yang aku butuhkan, perakitan berjalan dengan cepat. Apa ini? Dan hari ini, aku membawa bos ke lokasi pembangunan. Jing, menyaksikan robot membuat bagian-bagian dengan tangan lasernya, bos membelalakan matanya dengan kagum. Aku membangun tempat ini untuk mempersiapkan transformasi Realm Iblis. Transformasi Realm Iblis. Iya nih. Kami perlu memulai persiapan untuk mengatasi krisis eksistensial dan untuk mencapai kebahagiaan selamanya yang kita semua layak dapatkan. Ini adalah kristal yang dapat menghentikan transformasi. Aku mengeluarkan Akatrinas Purification Crystal. Itu adalah sesuatu yang perih, dari masa lalu yang terekam telah tersisa bagiku. Namun, efeknya terbatas pada radius 5 km dari kristal. Kristal ini juga bisa membersihkan tanah dan udara. Dengan itu, kita dapat dengan mudah menghasilkan tanaman di sini di bawah tanah. Petik 2. Menurut Horner, kita bahkan bisa membangun laut buatan menggunakan kristal ini. Jika kita bisa mengolah tanah dengan kristal dan menanam tanaman yang dapat ditemukan di Menara Harapan, seperti jagung rasa daging, kita tidak perlu khawatir tentang kekurangan makanan. Itu menarik. Bos mengangguk. Tiriring. Saat itulah aku menerima panggilan video di jam tangan pintar aku. Maaf sebentar, bos. Telepon itu dari Yoyonha. Aku menyesuaikan sudut jam tangan pintar sehingga bos tidak akan terlihat di layar dan menjawab panggilan. Halo. Yoyonha muncul di udara sebagai hologram. Ada apa? Bagaimana konstruksinya? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, aku pikir itu akan selesai dalam sebulan. Petik 2. Kota bawah tanah itu besar, tetapi kru Genkelope bekerja sangat cepat. Berkat Regeneration Orb, para pekerja dapat bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Kamu bilang kamu menggunakan teknologi kapal Genkelope, kan? Iya. Yoyonha mengangguk dan bertanya dengan hati-hati. Lalu bisakah kamu membantu aku? Tolong kamu. Essential Dynamics bekerja untuk membangun kota bawah tanah di Seoul, Busan, dan Ulsan serta di AS dan Jepang. Ah masa, itu terdengar seperti rencana yang bagus. Aku akan membantumu. Petik 2. Yoyonha sangat teliti seperti biasanya. Terima kasih. Aku akan mengirim orang-orangku kepadamu nanti. Aku harus pergi sekarang. Ah, beri aku waktu sebentar. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku menoleh ke samping dan melihat bos, yang menatapku dengan pandangan cemberut. Aku membisukan Yoyonha dan berkata, bos, anggota Gunung Sage masih dikurung, kan? Iya nih. Sudah waktunya menggunakannya. Dengan seringai, aku membunyikan smartwatch. Kami telah mengawasi beberapa informan yang luar biasa. Hologram Yoyonha memiringkan kepalanya. Kurung siku buka, informan. Ya, mereka disebut Sage Gunung. Yoyonha adalah pakar dalam membujuk orang. Meskipun dikurung selama 6 bulan, Sage Gunung belum mengungkapkan siapa yang memerintahkan pembunuhan aku. Mungkin Yoyonha bisa membujuk mereka untuk berbicara. Sage Gunung. Itu Sage Gunung. Suara tenang Yoyonha menjadi nada tinggi yang luar biasa. Aku cukup yakin kita berbicara tentang orang yang sama. Mereka luar biasa. Petik 2. Kurung siku buka kurung siku tutup. Pipi Yoyonha memerah. Dia akan selalu menjadi sangat bersemangat setiap kali dia menemukan bakat. Aku berkata sambil tersenyum, kamu bisa memilikinya. Yaitu, jika kamu dapat membujuk mereka. Petik 2. Bagaimana apanya? Aku akan mengirimi kamu detailnya nanti. Sayangnya, panggilan kita harus berakhir di sini. Aku tidak punya pilihan. Bos telah menatapku terlalu intens selama beberapa waktu. Ah, baiklah. Aku akan menunggu teks kamu. Ya, sampai jumpa. Petik 2. Dah. Yoyonha mengepalkan tangannya dan menutup telepon. Aku mengalihkan pandanganku ke bos. Dia cemberut. Apa? Kamu sudah terlalu lama menelpon. Dan, aku tidak ingin menyerahkannya. Mereka mencoba membunuhmu. Petik 2. Ah. Suaranya basah oleh amarah. Dengan senyum lembut, aku meletakkan tangan aku di bahu bos. Itu sebabnya aku menyerahkan mereka. Untuk mencari tahu siapa yang mencoba membunuhku. Petik 2. Anggota Mountain Sage semua kebal terhadap intervensi mental, dan tidak ada penyiksaan atau hipnosis yang berhasil pada mereka. Tapi aku tahu Yoyonha bisa menemukan cara untuk menghancurkan mereka. Petik 2. Petik 2. Bos tidak mengatakan apa-apa, tapi kesunyiannya selalu berarti persetujuan. Jadi aku perlahan meraih tangannya. Sekarang, haruskah kita mendapatkan sesuatu untuk dimakan?
Tatapan bos pergi ke bawah. Melihat tangan kami yang tergenggam, bos perlahan mengangguk. Ayo pergi gelombang. Aku menarik tangannya ke restoran dengan hidangan favoritnya, kue. Putaran terakhir turnamen kualifikasi gerbang kemuliaan akan diadakan di Kuil Keadilan. Ini merupakan perjalanan yang panjang. Sekarang, 1.000 pahlawan yang tersisa sedang menuju ke kuil. Ini akan menjadi rintangan terakhir bagi pahlawan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Saat tema putaran keempat turnamen kualifikasi diumumkan, internet mulai dipenuhi dengan artikel-artikel berita. Semua orang di berbagai situs media sosial berbicara tentang turnamen, dan situs perjudian mulai menerima taruhan waktu nyata tentang siapa yang akan dimasukkan dalam 200 final. Petik 2. Ketiganya adalah hakim. Dan di sini di kuil kehakiman yang sekarang menjadi pusat perhatian global, Aileen melihat sekeliling ruang tunggu para hakim. Totalnya 4, termasuk kamu, Ketua Aileen, jawab sekretarisnya. Tapi Aileen tampak agak tidak puas dengan lineup. Senang bertemu denganmu, si kecil. Orang yang baru saja memanggil Aileen, si kecil, adalah Heinkes dari 9 bintang. Aileen duduk di kursi, menghela nafas dengan tidak setuju. Ada apa, si kecil? Petik 2. Sialan, berhentilah memanggilku anak kecil, bentak Aileen. Tapi dia tidak puas dengan Heinkes. Dia menganggapnya memenuhi syarat untuk menjadi hakim turnamen. Tidak ada yang akan lebih cocok daripada anggota aktif dari 9 bintang. Orang yang bermasalah dengannya adalah wanita yang duduk di sebelah Heinkes. Yo Yonha. Sebagai kepala pejabat Essence of the Stride, ia dikenal karena banyak hal, tetapi sebagai pahlawan ia hanya kelas menengah tingkat 1 yang terbaik. Aileen masih tidak bisa mengerti mengapa orang lemah seperti Yo Yonha disebut Ratu Seoul oleh begitu banyak orang. Halo. Yo Yonha menunduk dengan senyum kecil. Aileen mendengus dan mengalihkan pandangannya ke pria yang duduk di seberang Heinkes. Yo Si-hyuk, penguasa Gunung Baekdu. Dia sibuk membaca buku, bahkan tidak melirik Aileen. Sudah lama sejak mereka terakhir melihat satu sama lain, tetapi dia masih sombong seperti biasa. Ah, benar, Tuan Heinkes. Petik 2. Pada saat itu, dia mendengar suara Yo Yonha. Aileen sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Yo Yonha, yang menyerahkan apa yang tampaknya menjadi pil ke Heinkes. Petik 2. Apa ini? Tanya Heinkes. Aileen juga menatap pil itu dengan mata berbinar. Apakah ini vitamin? Dia bertanya-tanya, ketika Yo Yonha dengan sopan menjawab, ini adalah obat untuk efek sampingmu yang telah kita bicarakan sebelumnya. Obatnya. Iya nih. Kim Ha-jin telah memberikan pil yang dia buat pada Yo Yonha dan memintanya untuk membagikannya kepada bintang 9 yang menderita efek samping serius. Yo Yonha dengan senang hati menerima. Petik 2. Apakah ini yang kamu coba berikan padaku terakhir kali? Mereka serupa. Petik 2. Petik 2. Heinkes menatap pil itu sebentar sebelum mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia kemudian berkata dengan malu-malu, aku harus tetap hidup sampai setidaknya gerbang alam iblis terbuka. Terima kasih telah menerimanya. Petik 2. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Aku benar-benar tidak berpikir hati aku memiliki banyak waktu tersisa, dan aku menyesal telah menolak tawaran kamu terakhir kali. Petik 2. Aileen berbalik dari mereka dan mulai mengatur surat-surat untuk pertemuan itu. Aku suka hadiah. Dan pil juga. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia mendekati usia 40-an, dia baru-baru ini semakin tertarik pada kesehatan. Oh, aku punya hadiah untukmu juga, Ketua Aileen. Tentu saja, Yo Yonha bukan tipe orang yang melewatkan kesempatan seperti itu. Hadiah yang dia siapkan untuk Aileen adalah sekotak pil obat kelas atas. Setiap pil mengandung sejumlah kecil dimensi entropi, dan bernilai setidaknya 100 juta won. Ada 60 pil ini di dalam kotak. Petik 2. Ya, aku kira aku akan menerimanya, jika kamu bersikeras. Petik 2. Aileen memeluk kotak hadiah dengan erat. Kalau begitu, haruskah kita melanjutkan rapat? Untuk membahas bagaimana kita akan menilai. Petik 2. Yo Yonha menggigit bibirnya, berusaha keras untuk tidak tertawa keras pada Aileen yang tersenyum puas. Dengar, kita harus memilih 200 dari 1.000 orang. Tapi apakah kita punya cukup waktu untuk bertemu semua kandidat? Tentu saja tidak. Jadi pertama-tama kita harus memilih kandidat yang paling berkualitas, dan... tentang itu, campur tangan Yo Yonha. Karena hadiah yang baru saja diterimanya, Aileen merasa lebih pemaaf dari biasanya. Jadi dia dengan santai bertanya, apa itu? Petik 2. Petik 2. Tanpa bicara, Yo Yonha mengeluarkan sebuah amplop. Simbol teratai hitam dan emas muncul di atasnya. Kim Ha-jin menulis surat ini dan menyerahkannya kepada Yo Yonha, berharap mendapat tempat di final 200. Ini adalah. Aileen memandangi amplop itu, simbol di amplop itu, tepatnya, dan mengerutkan kening. Ya, ini surat dari Black Lotus. Pada saat itu, Heinkes dan Yo Si-hyuk, yang telah cukup lama, membuka mata mereka lebar-lebar. Yo Yonha melirik mereka dan melanjutkan dengan hati-hati, Black Lotus mengirim surat ini ke guildku. Tampaknya dia juga ingin memasuki gerbang. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin mendengar pendapat kamu. Petik 2. Korea, Gerbang Alam Iblis. Angin dingin menyapu tanah di bawah langit kelabu.
Itu adalah cuaca yang tidak biasa selama sehari di bulan April. Babak terakhir turnamen kualifikasi telah berakhir dan seluruh proses seleksi telah berakhir. Black Lotus secara diam-diam terpilih sebagai salah satu peserta. Aku datang ke situs gerbang alam iblis ketika aku menyadari bahwa batas waktu 30 hari sebagaimana dilambangkan oleh gerbang akan segera berakhir. Petik 2. Karena area di sekitar gerbang telah ditutup untuk umum, sangat sunyi di sini. Aku bersembunyi di gunung terdekat dan melihat sekeliling. Ada banyak pahlawan dan jin di bawah. Para pahlawan berusaha memasuki gerbang, dan jin ingin mengambil tempat mereka. Apa? Tiba-tiba angin bertiup, dan dengan angin itu, keberadaan tertentu muncul di sampingku. Petik 2. Kamu di sini, gumamku. Iya, aku, kata Jin Sahyuk dengan anggukan. Di punggungnya, Alexander ketiga capek berterbangan di atas angin. Aku melihat orang-orang di bawah ini. Di sisi pahlawan aku melihat Chai Na-yun, Kim Suho, Shin Jong-hak, Jin Seon, Ailen, Yun Seng-ah, Rahel, Yu Jin-wong, Kim Junwo, Fast Expense, dan bahkan Bell. Dalam hal kekuatan, semua dari mereka adalah memenuhi syarat untuk mewakili kemanusiaan. Aku melihat Bell di sana. Ini bukan hanya Bell, kata Jin Sahyuk dengan sangat serius, ada juga banyak jin. Di dalam gerbang itu adalah tempat iblis terbesar sepanjang masa akan lahir. Petik 2. Iblis terhebat, apa kamu berbicara tentang Bell? Aku mengambil busur dan anak panah aku. Seperti yang dikatakan Jin Sahyuk, ada terlalu banyak jin di sini di pegunungan di Hamgyeongdo. Di bawah tanah, di atas tanah, bahkan di langit. Mereka menunggu kesempatan mereka untuk memasuki gerbang alam iblis. Iya nih, di dalam gerbang adalah tempat Bel akan mati dan Baal akan lahir. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Aku berlekuk 5 panah biji gelap di tali busur dan menembaknya. Kuek. Panah terbang seperti elang menuju jin. Aku mendengar jeritan memekakkan telinga. Kemudian, aku mengambil panah dan berlekuk lagi. Lalu aku bertanya pada Jin Sahyuk, apakah itu berarti kita 100% yakin bahwa Baal akan turun? Petik 2. Bunuh aku di dalam gerbang alam iblis dan singkirkan Baal. Jin Sahyuk menirukan suara Bel. Itu sangat mirip, dan tawa keluar dari bibirku. Itulah yang dikatakan Bel. Ya, aku setuju. Jika Baal turun, kita tidak bisa membawanya ke bumi. Kita harus mengakhirinya di sana. Petik 2. Baal di lingkungan aku dekat dengan Tuhan. Dia mungkin akan lebih kuat daripada Orden dan akan mencoba mengubah bumi dengan segera. Itu sebabnya kami harus mengakhiri semua yang ada di dalamnya. Begitu Baal lolos, bumi akan dihancurkan untuk selamanya. Apa yang akan kamu lakukan, Jin Sahyuk? Tetapi ada satu hal lagi yang perlu aku tanyakan pada Jin Sahyuk. Dia perlu mengandalkan kekuatan Baal jika dia ingin menghubungkan Akatrina dan bumi. Karena itu, jika Jin Sahyuk tidak menyerah pada tujuan awalnya, untuk kembali ke tanah kelahirannya, dia tidak akan punya pilihan selain bekerja sama dengan Baal. Bel dan aku akan membereskannya. Bagaimana? Aku akan memastikan itu tidak membuatmu masalah, jadi jauhi itu. Jin Sahyuk bersikeras. Aku mengangguk dengan enggan dan menembakkan panah lagi. Dark Ore Arrows menari-nari di udara saat mereka terbang menuju jin. Mereka membuang selusin jin dan kembali ke aku. Sial, panah menembak seseorang. Ini adalah panah gelap. Panah gelap. Dark panah. Itu berarti Black Lotus. Sialan, keparat itu. Jin, terpojok oleh serangan mendadak aku, memprakarsai transformasi iblis. Tapi itu keputusan yang buruk. Para pahlawan segera mendeteksi perubahan energi iblis mereka. Ailen adalah yang pertama melompat di udara dan melacak energi iblis. Menghancurkan musuh-musuhnya dengan pidato rohnya, dia sama kejamnya dengan Grim Reaper. Apa yang kamu pikir kamu lakukan di sini? Vermins, kamu akan hancur. Dan pidato rohnya menghancurkan para jin secara harfiah. Serigala putih Yo Si-hyuk melompat masuk, diikuti oleh serangan listrik Yo Jin-wong dan api gelap Shin Jong-hak. Jin Sahyuk. Melihat pemandangan itu terbuka, aku memanggil nama Jin Sahyuk. Dia menatapku. Apa? Petik 2. Petik 2. Aku ragu-ragu, tidak bisa menatap matanya. Aku membuka mulut aku lalu menutupnya lagi. Butuh beberapa saat, tetapi akhirnya aku berhasil mengeluarkannya. Aku ingin Jin Sahyuk mendengar ini. Tidak bisakah kamu tetap di sini? Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk tidak mengatakan apa-apa. Aku menunggu dia menjawab. Tapi dia tetap diam, dan tiba-tiba. Gerbang alam iblis mulai melepaskan kekuatan sihir. Kekuatan sihir raksasa mengguncang bumi dan menyebar ke segala arah. Pertarungan antara jin dan pahlawan berhenti, dan simbol rahasia naik di atas gerbang yang perlahan membuka. Aku menerjemahkannya dengan hadiah aku. Gerbang alam iblis akan menentukan siapa di antara manusia yang berkumpul di sini yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Hanya itu yang ada. Saat aku selesai membacanya, bagaimanapun, kekuatan sihir berbentuk cabang mengalir keluar dari gerbang yang setengah terbuka. Kiek. 2 dari banyak cabang yang terbentang ke segala arah datang ke sini dan membungkus Jin Sahyuk dan aku. Apa? Sialan. Kami bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wish.
Cabang kekuatan sihir mengikat tubuh kami dengan erat dan menyeret kami ke gerbang alam iblis tanpa penundaan sesaat.